Dalam satu kesempatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Suhadjar Diantoro, menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu 2024 yang akan datang. Menurutnya, seorang aparatur sipil negara menjadi bagian yang sangat penting dalam pemilu 2024 karena aparatur sipil negara itu berhubungan langsung dengan pelayanan terhadap publik atau kepada masyarakat. Menurutnya, pentingnya peranan atau seorang aparatur sipil negara dalam pemilu itu berkaitan atau beralasan karena pertama, menurutnya aparatur sipil negara itu harus netral supaya calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama dan mencegah intervensi yang tidak adil serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta pemilu. Yang kedua, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik dan melindungi kepentingan publik atau kepentingan umum, kepentingan kepada masyarakat. Netralitas seorang aparatur sipil negara menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus kepada kepentingan umum dan bukan kepentingan suatu kelompok semata. Alasan yang ketiga, dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Nah, hal ini ditekankan oleh Bapak Suhadjar Diantoro tadi karena melihat adanya fenomena yang terjadi di masyarakat beberapa akhir ini, terutama di media-media sosial dan media online, yaitu tindakan-tindakan atau perkataan-perkataan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dan aparatur sipil negara yang mendukung calon tertentu di berbagai media sosial, baik berupa dukungan langsung melalui tulisan ataupun juga melalui dukungan-dukungan dengan simbol seperti memberikan tanda like, komen, dan lain sebagainya di media-media sosial milik calon-calon atau partai tertentu. Untuk itu perlu kita memahami apa itu netralitas seorang aparatur sipil negara dan kepala daerah. Nah, pengaturan netralitas aparatur sipil negara dan kepala daerah tersebut terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, pada prinsipnya seorang aparatur sipil negara patuh kepada azas netralitas, yaitu pertama, bebas konflik kepentingan, tidak memihak, objektif, adil, bebas pengaruh, dan bebas intervensi. Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas dan azas-azas tersebut di atas,
Netralitas seorang aparatur sipil negara dalam proses pelaksanaan pemilihan umum adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah petunjuknya. Yang pertama, setiap pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara pertama, ikut terlibat langsung serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai negeri sipil lain dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, setiap pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara pertama membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum dan selama dan sesudah masa kampanye, mengikuti atau mengajak dalam pertemuan-pertemuan, ajakan-ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil lainnya dalam lingkungan unit kerjanya atau unit kerja lainnya, anggota keluarga dan masyarakat. Jadi memberikan ajakan untuk mengikuti pertemuan, himbauan, seruan, atau memberikan benda atau bentuk lainnya kepada rekan-rekan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu, pasangan calon presiden tertentu. Yang ketiga, setiap pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hanya memberikan fotokopi KTP untuk menjadi pendukung salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah ataupun kepala daerah itu saja tidak diperbolehkan. Nah, lebih lanjut, selain 3 hal yang di atas tadi, perlu diperhatikan juga bahwa untuk menghindari konflik, seorang aparatur sipil negara dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon presiden atau wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilu, atau tindakan-tindakan lain yang mengindikasikan keterlibatannya dalam politik praktis atau berafiliasi dengan suatu partai politik. Misalnya, contoh konkretnya, menggugah, menanggapi seperti like, komen, dan sejenisnya. Ini yang sekarang sedang viral di berbagai media sosial atau banyak diberitakan di media daring dan media massa, baik koran maupun cetak, media cetak ataupun media elektronik. Banyak sekali aparatur sipil negara yang memberikan like atau komen kepada calon presiden atau wakil presiden tertentu, calon anggota DPR tertentu, dan calon anggota DPRD tertentu, atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tertentu. Jadi seorang aparatur sipil negara dilarang memberikan tidak hanya secara langsung terlibat, tetapi memberikan tanggapan berupa like, komen kepada akun media sosial seorang kandidat pun itu tidak diperbolehkan.
Juga tidak diperbolehkan melakukan foto bersama. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh kita, masyarakat apa dan juga termasuk seorang aparatur sipil negara tidak boleh selfie atau foto bersama calon kandidat tertentu, baik calon presiden, wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Termasuk dalam berfoto bersama itu mengikuti simbol tangan gerakan yang menjadi ikon daripada kandidat tersebut yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Banyak simbol-simbol melalui tangan yang menyatakan dukungan, yang menjadi ikon daripada kandidat tersebut. Seorang aparatur sipil negara tidak diperbolehkan mengikuti gerakan-gerakan atau simbol-simbol tersebut. Tidak diperbolehkan juga seorang aparatur sipil negara menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan-pertemuan suatu partai politik, kecuali diundangnya seorang aparatur sipil negara tersebut dalam rangka kehadirannya diperlukan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah yang sedang berjalan atau yang akan datang dengan tujuan untuk memberikan masukan-masukan kepada calon-calon kandidat tersebut agar kandidat-kandidat tersebut dapat memahami apa yang menjadi program-program pemerintah yang sekarang dan yang akan datang, sehingga dengan demikian itu dapat menjadi juga program-program atau visi misi daripada kandidat tersebut. Demikian juga kepada kepala-kepala daerah. Selain daripada seorang aparatur sipil negara, kepala-kepala daerah juga diharapkan tidak memberikan dukungan secara langsung kepada kandidat tertentu. Karena seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah pemimpin di dalam daerah tersebut, di daerah tersebut. Apalagi seorang kepala daerah itu adalah penanggung jawab aparatur sipil negara di daerahnya. Sehingga kalau seorang kepala daerah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon atau kandidat, maka secara tidak langsung itu memberikan tekanan psikologis kepada aparatur sipil negara di bawahnya untuk tidak berani menunjukkan keberpihakan kepada pilihannya, atau mereka tidak berani berbeda pendapat, jadi mengikuti saja bila mana diarahkan, atau mereka seolah-olah mengikuti apa yang menjadi ajakan, padahal bukan itu pilihannya. Maksud kami demikian. Jadi kalau seorang kepala daerah sudah menunjukkan bahwa dia mau berpihak kepada salah satu kandidat, tentunya bawahannya, aparatur sipil negara atau masyarakat yang menjadi bawahannya, menjadi tidak berani untuk berbeda pendapat. Akhirnya mengikuti saja, takut dimutasi, takut dan sebagainya macamnya, takut tidak dilayani, takut mengalami hal-hal yang merugikan mereka. Nah, karena itu netralitas seorang kepala daerah diperlukan agar tidak ada keberpihakan dan tidak ada diskriminasi kepada seorang aparatur sipil negara yang berseberangan dengan pilihan-pilihan politiknya. Itu tadi yang kami maksud. Jadi untuk menjaga agar lingkungan kerja seorang aparatur sipil tetap nyaman dalam melayani, tidak didasarkan oleh suatu pilihan politik yang ditempuh atau yang diikuti oleh kepala daerahnya. Nah, tujuan dasar daripada netralitas ini adalah untuk memastikan kualitas pelaksanaan di birokrasi. Jadi kalau seorang kepala daerah tidak netral, maka akan menimbulkan kualitas yang buruk dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini yang dikhawatirkan. Karena apa? Karena kepala daerah itu sudah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat atau partai politik, maka yang akan diutamakan, yang dikhawatirkan, belum tentu benar, tetapi dikhawatirkan keberpihakan itu akan menimbulkan buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berbeda pilihan. Itu yang dicegah. Walaupun memang mungkin ada yang berpendapat, yang punya teori, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda pilihan, tetapi
diharapkan kualitas pelayanan itu baik, ya memang itu yang menjadi harapan, dan karena itu perlu dijamin, perlu dipastikan dalam suatu aturan supaya dapat dipastikan netralitas itu dapat memastikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelaksanaan birokrasi. Kepelayanan publik atau ke masyarakat tetap terjaga, walaupun masyarakatnya partai ini, pilihannya kandidat itu, tetapi tidak mempengaruhi baik buruknya kepelayanan kepada masyarakat tersebut. Dan menjaga kontinuitas atau kesinambungan dalam pelayanan birokrasi ataupun pelayanan kepada masyarakat, walaupun kepala daerahnya atau wakil kepala daerahnya berganti. Jadi tetap terus terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan di daerah atau kepemimpinan nasional. Nah, inilah sekilas ulasan kami mengenai netralitas seorang aparatur sipil negara dan kepala daerah dengan tujuan agar pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang akan datang dapat terlaksana dengan sehat dan demokratis, tidak didasarkan oleh karena ketakutan, oleh karena mengikuti arahan, oleh karena petunjuk atasannya, tetapi semata-mata pilihannya kepada seorang kandidat atau seorang calon legislatif, seorang calon kepala daerah atau ke presiden, wakil presiden berdasarkan hati nurani atau pikirannya, kehendaknya. Sehingga pelaksanaan tersebut memenuhi azas, yaitu atau prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Demikian ulasan kami, semoga video ini menjadi bermanfaat bagi Anda, masyarakat umum, dan terlebih khusus kami mengharapkan menjadi bermanfaat bagi rekan-rekan yang sekarang ini menjadi berprofesi atau berstatus sebagai seorang aparatur sipil negara, agar Anda dapat menjaga netralitas di dalam melayani kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang akan datang dapat berlangsung dengan sehat dan demokratis. Terima kasih.